Oke, bersama Koko Stefanus Andi. Kali ini kita mau ngobrol tentang PAU Expo yang di Nice kemarin ya. Kan sudah berakhir tuh. Jadi kesimpulannya gimana dari acara kemarin kok? Happy yang pasti happy karena di sana seperti janji gua sama tenant-tenant yang kemarin ada di situ Hah? bahwa kita ngedongkrak ekonomi UMKM, perhobian kemarin jadi lebih bergairah lagi karena di sana ramai banget dan pembeliannya bukan cuma sekedar ramai ya, Ya. bukan cuma sekedar orang datang. Salesnya ada ya? Salesnya banyak banget. Oke, Jadi jadi mereka penjualannya happy. ada ya. Jadi pada happy semua, jual anjing, jual produk itu pada happy semua. Pada happy semua. Acaranya juga ramai. Kalau dari tiketnya tercapai nggak targetnya? Mas, target guanya tinggi banget. Oke. Tapi ya kecapai 50% udah oke lah. Kecapai 50% udah oke. Yang datang kan sekitar 52 ribuan. 52.000 ya? 52 ribu. Targetnya memang 100 ribu. Memang terlalu muluk. Tapi ya pengennya next year lah. Next year lebih bagus lagi. Karena kan kemarin kan kita satuin sama acara dog show. Oh, Perkin ya? Ya, acara Perkin. Planningnya tahun depan kita mau ada gebrakan lagi bahwa kita akan bikin Indonesia Internasional untuk dog show. Dog show? Ya, Oh, jadi internasional boleh datang? harus datang. Nah, itu dari sarananya apa yang beda internasional sama yang biasa? Jadi kalau kan kemarin kan kebetulan ada dog show, Hah? seperti hari ini dog show. Jadi kebetulan, ya bukan kebetulan, memang saya kan sering dog show di Ya, berbagai negara lah ya, bersama Anda kan. ya, betul. Jadi melihat dog show kemarin, saya jadi kepikiran, wah kalau saya pengen buat Indonesia juga punya nama. Di Thailand ada Impact, Impact ya, di Filipina ada Philippine Circuit, ya, di Korea juga ada, apa ya namanya Korea ya? ya. Pokoknya itu Ya, ada di ya. Korea ada, Korea Circuit juga ya, ya bukan? Vietnam Racing. juga ada. Race. Vietnam juga ada. Indonesia Belum ada. belum ada. Dulu pernah ada tapi nggak jalan. Nggak rutin ya? Ya, nggak rutin. Ya, mudah-mudahan mulai tahun depan jadi rutin. Ya, yang saya pengenin justru Indonesia ditunggu sama orang-orang luar. Nah, cuman masalah karantinanya gimana? Nah, karantina semoga kita udah bisa beresin. Ada kerjasama sama balai karantina ya? Karena ini kan untuk Indonesia juga kan. Ya. Jadi untuk para penghobi yang ikut-ikut dog show di Indonesia, itu kan mereka kan maunya kan ya sepengetahuan saya, mereka juga pengen jual breedingan mereka ke Ya. luar negeri. Oh, oke. Jadi dengan adanya dog show internasional akan mempermudah orang luar melihat kualitas Indonesia yang nggak kalah kualitasnya dengan luar. Oke, ya. Lain juga orang luar juga jadi bisa berkompetisi di Indonesia ya. Bisa kompetisi. Jadi mereka bisa ngelihat, wah kualitas anjing Indonesia itu ternyata bagus-bagus. Jadi mereka bisa gampang untuk memperkenalkan lah, mempromosiinnya gampang. Jadi nggak perlu bawa ke luar negeri, orang luar yang datang ngelihat kualitas anjing Indonesia yang breedingan Indonesia tuh bagus-bagus. Nggak kalah dengan Thailand, apalagi sekarang dengan Thailand nggak kalah, dengan Filipina, dengan mana-mana udah nggak kalah kualitas Indonesia. Jadi nanti lebih mudah, lebih gampang. Memang banyak yang harus diperbaikin dari segi tempat, kualitas pamerannya. Kayak di luar negeri kan karpet bagus. Nanti karpetnya kita akan sesuaikan dengan internasional. Oh, jadi lebih bagus lagi ya? Harus lebih bagus. Secara layout, secara LED, secara semua pasti lebih bagus. Oke, tempatnya juga udah menunjang ya? Tempatnya kita menunjang. Nah, kalau juri ngomong juri dulu nih. Kalau sekarang udah bikin tempatnya udah bagus, tarafnya internasional. Nah, jurinya gimana? Dari tadi gue denger nih ada yang bilang, aduh jangan juri yang biasa gitu loh. Ya. Juri itu mempengaruhi banget. Jadi untuk kita sebagai tuan rumah nantinya di Indonesia bisa mengundang, supaya orang-orang tuh jadi menarik
bisa menarik orang luar datang ke Indonesia. Nanti kita akan undang juri-juri top dunia untuk menjurikan di internasional Indonesia. Oke. Ya, Jadi juri juga pasti dipilih yang bagus ya. ya juri-juri top. Nggak ada juri-juri kacangan gitu, nggak ada. Ya juri-juri apalagi bukan Indonesia nggak punya juri bagus, ada. Tapi ya yang Tapi pasti kalau internasional juri orang lokal juga kepengen dari jurinya dari internasional juga. oh iya 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 Gitu. iya iya. Yang iya. yang istilah juri-juri top yang antreannya panjang gitu biasanya Ya, kan begitu betul, ya. betul, betul. Kita bayar mahal nggak ada masalah. Kita bayar mahal bukan bayar jurinya ya, bayar tiketnya, hotelnya, izin visanya, izin kerjanya, semua kita selesaikan. Pokoknya saya bisa pastikan, bisa janjikan seperti saya waktu ngejanjin Nice rame atau enggak, waktu PAU Expo kemarin. Saya bisa janjikan bahwa juri yang akan menjurikan nanti di pameran internasional Indonesia yang saya akan buat itu jurinya top semua. Nah sekarang udah ada ancang-ancang belum? Jurinya siapa? Jangan dikasih tahu dulu dong. Oh gitu ya. Kita udah punya gambaran tapi belum bisa diekspos. Nanti setelah clear top udah done semua, udah setuju semua, visanya udah jadi ini baru kita bisa publish. Oke. Dan harus jauh-jauh hari karena kan banyak orang luar yang nggak tahu kan. Betul. Ya. Jadi mesti dari sekarang. Jadi pengumumannya kapan? Acaranya? Kalau pameran internasional kan biasanya kan paling cepet itu 6 bulan sebelumnya loh. Yes. Jadi ini tanggalnya kan kita akan samakan dengan PAU Expo tahun depan. Tanggal 8 sampai tanggal 11. 4 hari lagi ya? 4 hari. Show-nya 4 hari. Oh nanti dog show-nya 4 hari. 4 hari? Kemungkinan 12 kali show. Kemungkinan. Gua belum bisa janji antara 9 sampai 12 kali show. Pendaftarannya berbeda dengan pendaftaran yang lokal ini. Kan ini kan murah. Ya, di sana mungkin memang agak lebih mahal lah, lebih mahal. Hampir mirip-mirip dengan Philippine Circuit dengan itu karena kan kita undang juri, kita harus karpet kita ganti, tempat lebih bagus, piala bagus. Untuk yang lokal nanti pemenang anjing dari Indonesia lokal menang Best in Show, nanti ada term condition ya. Itu kita akan kasih reward. Untuk after di Indonesia Internasional itu nanti ada di Impact bulan 6 dan bulan 7 antara bulan 6 bulan 7 lah. Nanti pemenangnya dapat Tiket ke sana, bawa anjingnya untuk show di sana. Anjing lokal Indonesia. hanya anjing breedingan lokal. Ya, hanya anjing breedingan lokal bisa berangkat ke luar. Ke Impact ya. Ya, Jadi rencananya bakal dapat hadiah pemenangnya. ya. Itu dikirim ke Impact Dog Show. Ya, jadi kita lagi adakan brandingan nanti sama Impact, kerjasama. Pada saat pemenang di sini kita akan kirim ke sana. Jadi nanti di sananya juga akan di-announce. Oke. Jadi akan saling bersaut. Oke. Jadi khusus untuk anjing biakan lokal. Ya, Bukan anjing yang dimiliki orang lokal ya. bukan. Jadi itu biar memacu orang breeder lokal, pemain show lokal itu Iya. supaya breeding lebih bagus. Iya. Jadi jangan cuma showin anjing impor terus. Betul, karena yang mau kita adain adalah orang luar datang terus ke Indonesia setiap tahunnya. Jadi ini semoga ya butuh dukungan support dari semua yang pemain dog show untuk mulai show di Indonesia Internasional, turunin anjingnya sebanyak-banyaknya. Karena nanti orang luar akan lihat, wah ini anjingan Indonesia yang bagus. Mereka mau cari gampang gitu. Karena mereka ngelihat, wah ini anjingan Indonesia ternyata bagus-bagus. Dan tiap tahun akan ditunggu oleh internasional untuk show di Indonesia. Ya. Itu tujuannya. Jadi harus ngebreed mulai dari sekarang kan masih tahun depan kan. Ya. Nah gitu. Jadi Indonesia bakal punya acara tahunan yang ditunggu-tunggu bukan cuma oleh orang Indonesia, tapi orang luar juga ya. Iya. Kayak Impact Dogs, Bangkok Impact. Ya, Bangkok Impact, Philippine Circuit, Vietnam, Korea. Wah banyak lah. Jadi kita bakal punya
Dockshow yang bagus di tempat yang proper banget. Yes. Tempatnya mewah banget, Iya. fasilitasnya juga bagus, Iya. dan mesti didukung oleh pemerintah ya supaya Iya, anjing luar iya, bisa iya, masuk iya. dengan Iya. mudah. Kebetulan nanti pemerintah banyak support kita juga. Ya. Jadi perekonomian UMKM semua naik di situ. Nah itu kan buat Dockshow ya. Ya. Sekarang kasih bocoran dikit buat PAW Expo-nya. Power Expo-nya udah pasti lebih bagus lagi karena kita belajar dan terus belajar. Lebih bagus lagi dari yang kemarin. Desainnya akan beda lagi, akan lebih rame lagi, binatangnya akan lebih full lagi di sana. Akan lebih menarik lah, interaktifnya banyak, permainannya juga, gamesnya banyak, sama desainnya akan berbeda, jauh lebih menarik. Ya, karena ini yang pertama kali kemarin ya banyak orang masih ragu. Masih ragu? Ternyata sukses banget nih. Sukses banget ya. Ya, terima kasih lah sama teman-teman yang udah percaya dan support kita kemarin. Ya. Mendukung PAW Expo kemarin. Bener-bener bikin PAW Expo itu kelihatan mewah banget dan sukses besar buat saya pribadi ya. Buat saya pribadi dan teman-teman yang lain katanya. Ya. Kalau tadi kan Dockshow. Nah, agility-nya gimana? Agility-nya ada. Ada. Agility-nya ada karena agility-nya ternyata kemarin itu di PAW Expo itu peserta agility terbanyak sepanjang sejarah. Ya, itu saya baru tahu dari pengelolanya. Ternyata itu tuh setelah sekian lama hanya di bawah 100, di bawah 90, 80. Kemarin itu di atas 100. Oh, di atas 100 Iya, ekor ya? iya, di atas 100 ekor yang ikut agility-nya. Dan banyak banget penontonnya yang happy ngelihat agility. Nanti ada lagi, kita ada agility yang lain yang akan kita tambahkan di situ. Ya, acara-acara yang lebih seru lah, lebih seru. Jadi kalau biasa pameran anjing itu agility itu nggak ada yang nonton. Nah karena dibikin di PAW Expo ini kemarin Wah, padat banyak yang banget. nonton. Itu komen kita dari Instagram, dari TikTok, dari mana itu agility banyak banget yang suka. Padahal itu jarang banget ya. Jarang banget di setiap pameran, jarang banget diperhatian orang di Indonesia. Tapi kemarin di PAW Expo jadi tontonan yang terbaik lah, salah satu yang terbaik. Yang Dockshow aja biasanya kita kalau Dockshow nggak ada yang nonton ya. Ini nggak ada yang nonton. Ini nggak ada yang nonton. Kemarin banyak banget kan? Banyak, sampai penuh. Terutama di Best in Show. Biasa di Best in Show itu biasa penonton tuh udah mulai hilang. Ini penuh banget. Ya, jadi malah di puncak acara penonton banyak. Nah kalau banyak penonton gitu, jadi mungkin akan banyak pendatang baru yang main ke Dockshow. Ya harus. Jadi Dockshow kemarin menurut saya Dockshow pertama di tahun ini yang paling sukses menurut saya. Ini baru 2 nih berbandingannya dengan hari ini ya. Tapi kemarin itu penontonnya banyak banget, dari penonton mulai dari show pertama dengan show di puncak acara di Best in Show-nya itu Banyak sekali. banyak banget. Ya makanya biasa Dockshow itu nggak ada yang nonton, cuman peserta doang yang datang. Kalau ada yang nonton 1-2. Kemarin itu udah bisa ngomong udah ribuan orang itu. Iya, penuh banget. Penuh banget penonton sama peserta, banyakan penonton kemarin. Itu positifnya dari kalau pameran anjing itu Perkin itu diadakan di acara seperti PAW Expo ini ya. Ya, bukan diadakan di acara seperti PAW Expo. Perkin itu harus belajar di acara PAW Expo yang banyak. Oke. Kalau di acara yang lain nggak ada. Lah kita boleh lihat kemarin di Ice BSD kan nggak sebanyak di PAW Expo. Karena berarti bukan di acara itunya, tetapi di acara PAW Expo-nya, bukan sombong ya, Bob. Kalau sombong itu udah nama tengah. Oh iya. Andi sombong Stefanus sombong Andi gitu ya. Terlahir memang gitu memang. Ya, jadi udah ada lagi mau ditambahin? Nggak ada. Sementara itu dulu ya, karena nanti akan banyak info-info dari PAW Expo. Mesti follow Instagramnya PAW Expo, pawexpo.id. Mesti cepet untuk yang mau join di PAW Expo harus cepet cari informasi di Instagram atau di TikToknya PAW Expo. Karena sekarang udah mulai penuh banget. Ya, karena acara yang pertama itu berhasil banget. Jadi yang kedua pasti akan lebih sukses lagi. Amin. 10 hall. Ya, kita lihat nanti. Kita lihat. Oke, thank you. Ya, thank you. Bye-bye.